Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ikhwatal iman, hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita kembali dimudahkan untuk bersua kembali di kesempatan malam hari ini untuk kembali kita mengkaji dari apa yang telah kita bahas di kesempatan sebelumnya pada pembahasan kitab Al-Maqsadul Ma'mul min Ma'arijil Qabul. Jadi ringkasan dari kitab Ma'arijil Qabul yang ditulis oleh guru kami Syekhuna Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Di kesempatan yang sebelumnya kita masih membicarakan tentang masalah iman, di mana iman menurut para ulama salaf mencakup perkataan dan perbuatan. Al-iman i'tiqadun wa amalun wa qaulun wa amalun. Ya, iman itu terdiri dari i'tiqad, dari pembenaran dalam hati, wa qaulun, kemudian ucapan dengan lisan, wa amalun, dan perbuatan dengan anggota badan. Maka semua amal itu masuk dalam kategori iman. Dan para ulama terdahulu mereka mengingkari kepada setiap orang yang berusaha mengeluarkan amal dari iman dengan bentuk pengingkaran yang sangat keras. Bahkan dianggap perkataan iman itu hanya cukup dengan perkataan saja tanpa perbuatan, itu disebut dengan qaulun muhdats. Ini ucapan bid'ah, ucapan baru dalam agama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Maimun bin Mihran, kemudian Qatadah, kemudian Ayyub As-Sikhtiyani, Imam An-Nakhai, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Muhammad Az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir, dan yang lainnya. Demikian pula telah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya bahwa para ulama mereka memasukkan amal itu dalam makna iman. Sehingga seperti contoh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Iman, itu membuat bab-bab yang memasukkan amalan itu masuk dalam kategori iman. Beliau mengatakan babu umuril iman, babu salati minal iman, babu zakati minal iman, babul jihadi minal iman, babu hubbir rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman, babul haya'i minal iman,
Babu saumi Ramadhana ihtisaban minal iman. Babu ittiba'il janais minal iman. Ya, dalam Kitabul Iman, dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman dibuat berbagai macam bab yang memasukkan amal termasuk kategori iman, termasuk dalam makna iman. Maka seperti salat itu adalah bagian daripada iman. Orang membayar zakat ini termasuk iman. Orang berjihad di jalan Allah itu termasuk iman. Dia mencintai Rasulullah SAW itu termasuk iman, karena ini menunjukkan amalan hati. Dia memiliki rasa malu itu bagian daripada iman. Berpuasa Ramadan karena mengharapkan ganjaran itu juga termasuk bagian daripada iman. Hatta mengiringi jenazah minal iman, termasuk bagian daripada iman. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka tersisa terkait dengan permasalahan iman adalah tentang aqwalun nasi fi ta'rifil iman. Setelah kita mengetahui bahwasanya iman dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yaziru bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ya. Maka di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pengertian iman. Ahlu sunnah wal jamaah memaknai iman itu dengan 5 prinsip yang semuanya diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, iman itu adalah qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hatinya. Wa amalun bil arkan, lalu diamalkan dengan anggota badannya. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan bertambah dengan mentaati Allah ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan iman itu akan berkurang manakala seorang dia itu mentaati syaitan. Ya. Ini pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Inilah pengertian yang ditunjukkan oleh banyak dalil, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang menjadi ijma' di kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Maka siapa saja yang kemudian mengartikan iman di luar dari definisi ini, maka dia terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan, na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada pandangan-pandangan yang berbeda dari pengertian iman yang tidak sama seperti yang dibukukan atau dibakukan oleh para ulama ahlu sunnah. Yang pertama, mereka yang berpandangan bahwasanya al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa la yudkhiluna fihi al-amal. Kelompok yang pertama, mereka meyakini atau memberikan pengertian iman itu adalah ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian tidak memasukkan amal dalam kategori iman atau dalam cakupan iman. Mereka mengeluarkan amal itu dari iman. Maka orang beramal ketaatan, beramal saleh, beramal keburukan tidak mempengaruhi keimanannya menurut mereka. Sehingga imannya antara orang saleh dengan orang yang ahli maksiat sama menurut mereka. Ya. Keimanannya misalkan para nabi dengan mereka musuh-musuh para nabi sama. Ya. Karena orang-orang kafir mereka meyakini iman dengan hatinya, tidak dilontarkan dengan lisannya. Yang meyakini
bahwasanya iman cukup dengan perkataan saja, dengan keyakinan hati saja, tidak perlu untuk beramal. Ini adalah kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari makna iman. Sehingga orang mengerjakan salat tidak menambah keimanannya. Orang dia bersedekah tidak menambah keimanannya. Dia berbakti kepada orang tua tidak menambah imannya. Dia maksiat tidak mengurangi keimanannya. Maka orang yang misalkan berzina, na'udzubillah min dzalik, atau orang yang membunuh, minum khamr, imannya sama dengan orang yang dia taat dalam ibadah. Kira-kira logis gak seperti itu? Masuk akal tidak? Sementara kita dapati kalau orang yang melakukan ketaatan, kebaikan dengan amal salehnya, ya, baik dengan amalan hatinya, dengan amalan anggota badannya, dengan lisannya, itu mempengaruhi imannya. Itu mempengaruhi daripada imannya. Ketika dia muncul rasa roja, berharap, ya, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah dalam ibadahnya, maka itu akan mempengaruhi keimanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda Ansor yang sakitnya berat. Tersisa hanya kulit dan tulangnya, kurus, dan sepertinya dia sudah berada di ujung hidupnya. Ya, wa huwa fil maut, sudah dekat dengan kematian. Lantas Nabi SAW beliau mengatakan kepadanya, kaifa tajidu? Apa yang kamu rasakan? Nabi bertanya, apa yang kamu rasakan? Bukan fisik. Kalau fisik berat, sakit. Tapi Nabi menginginkan bagaimana kondisi hatimu, ya, dalam keadaan yang seperti ini. Karena sangat memungkinkan hati seorang itu bisa hancur, ya, goyah keimanannya. Maka orang tersebut dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dhunubi. Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku itu sangat mengharapkan, sangat berharap karunia Allah, rahmat Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku juga sangat takut dengan dosa-dosaku. Karena manusia biasa yang tidak maksum, pasti terjatuh dalam kesalahan, sadar tidak sadar, sengaja enggak sengaja. Manusia tempatnya berbuat salah. Dia mengkhawatirkan dosanya. Maka di saat pemuda tersebut menyatakan dengan sumpahnya, demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mengharapkan Allah Ta'ala itu ampunan, karunia, rahmatnya, namun aku juga sangat mengkhawatirkan dosaku. Nanti kalau dituntut, digugat, dibuka, ya, dihisab, disidang, pasti aku celaka. Karena manusia biasa. Kadang kita ibadahnya banyak cacatnya, kadang sikap kita kepada tetangga kurang baik, kepada keluarga juga demikian. Tidak ada yang sempurna. Beda dengan para nabi yang dibimbing wahyu. Ketika mereka menjadi manusia-manusia yang maksum, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan peneguran kepada mereka di saat para nabi terjatuh dalam kesalahan. Kalau kita tidak, makanya banyak-banyak kita beristighfar. Bahkan istighfar itu tidak hanya kaitannya dengan apa? Dengan kesalahan. Di akhir surah Muzammil Allah katakan apa? Wa ma tuqaddimu min anfusikum min khairin, ya, tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Fastaghfirullah. Lihat di sini.
Allah mengatakan, apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan untuk diri kalian sendiri, niscaya kalian akan mendapati kebaikan tersebut di sisi Allah Ta'ala jauh lebih baik dan lebih besar ganjarannya. Maka beristighfarlah. Sebaik-baik penutup amal ibadah itu adalah istighfar. Sebaik-baik yang menutup amal ibadah kita selesai salat, itu istighfar. Kita selesai berwudu, istighfar. Istighfarnya apa selesai wudu? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu istighfarnya. Kita membersihkan hati kita dari segala macam kesyirikan, kekufuran, kenifakan yang lainnya dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat syahadat la ilallah membersihkan segala penyakit hati dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan yang lainnya. Kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu akan menjadikan kita apa? Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa istinabuhu fima naha wa zajar wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad hamba dan utusan Allah, maka itu akan membawa dia kepada 4 sikap. Yang pertama, dia akan membenarkan apa yang Nabi beritakan meskipun enggak masuk akal. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian itu memakai sendal sebelah. Ya, wala tamshi ahadukum bin na'lin wahidah. Janganlah kalian berjalan itu dengan sendal sebelah, mau yang kanan mau yang kiri. Kenapa? Syaitan kalau berjalan pakai satu sendal. Ini kan berita gaib. Ya, pernah nonton enggak? Pernah lihat enggak? Setan jalannya pakai satu sendal gitu. Kan enggak pernah. Maka tasdiqu fima akbar, kita benarkan. Ya. Karena syaitan itu musuh manusia yang nyata, kita diperintahkan untuk menyisihinya. Maka Nabi merintahkan, kalau kamu pakai keduanya, dua-duanya dipakai. Kalau tidak dipakai, lepas dua-duanya. Ya. Berita yang seperti ini kita nggak perlu mempertanyakan. Mau sok setan jalannya jangan ketika berjalan pakai sandal sebelah. Nabi juga mengkabarkan setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Masa perlu kita pertanyakan? Tidak. Kalau kita percaya Nabi utusan Allah, hamba Allah dan utusannya, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang Nabi beritakan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, kita mentaati segala apa yang Nabi perintahkan. Ya, karena tidak ada satu kebaikan untuk umatnya pasti Nabi tunjukkan kebaikan tersebut. Ya. Kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, kebaikan nanti di akhiratnya. Ya. La khaira illa dalla ya alal ummah atau dallaha al ummah. Ya, tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tunjukkan hal tersebut kepada umatnya. Dallal ummata 'alaiha, kecuali Nabi tunjukkan kepada umatnya kebaikan tersebut. Maka percayalah bahwa segala apa yang Nabi perintahkan, terlepas dari hukumnya apakah wajib atau sunnah, ya, maka ta'atuhu, kita taati. Masuk akal enggak masuk akal, bikin kita capek dan seterusnya, kalau itu ketaatan,
ya, ta'atuhu fima amar, taati. Kalau itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka taati. Itu wujud kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi mentaatinya pada setiap apa yang Nabi perintahkan. Nah, maka jangan kemudian terjebak dengan istilah sunnah, hukumnya sunnah, hingga kemudian meremehkannya dan akhirnya gampang meninggalkannya. Ya. Berapa banyak orang yang dia gara-gara tidak peduli dengan hal demikian, akhirnya dia terjatuh dalam menyelisih sunnah. Ya, masih kita dapati kalau orang berjamaah. Kita kan di surah Al-A'raf ayat 55 Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Allah itu dengan merendah hati. Wa khufyah, dan engkau melirihkan suaramu. Allah itu enggak tuli, Allah itu Maha mendengar. Dan maka kita katakan innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, ya, sikap melampaui batas itu adalah dalam berdoa dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Maka termasuk di antara bentuk menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang dalam sholatnya itu mengangkat suara, ya, yang bisa mengganggu kanan kirinya. Pada salat yang mana? Salat berjamaah. Yang berhak mengangkat suara itu imam dalam takbirnya, dalam bacaan Al-Fatihahnya, bacaan suratannya. Mungkin kadang-kadang dia mengeraskan bacaan ketika di rukuknya, sujudnya, untuk mengingatkan supaya makmum itu tidak diam saja. Tapi tidak boleh mengangkat suara bagi makmum. Itu mukhalafatu sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamnya bertakbir, ikut mengeraskan juga Allahu Akbar di belakangnya. Ya, saat ruku imamnya Allahu Akbar, ya, makmumnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fir. Yang sebelahnya bingung mau baca apa, terganggu, tersibukkan. Karena ibadah salat itu ibadah yang sangat menyibukkan. Ya. Ketika duduk tahiyat, at-tahiyat, seakan-akan Allah itu enggak mendengar zikirnya, doa-doanya. Padahal Allah adalah As-Sami' yang Maha mendengar. Lirihkan jamaah. Ya. Para ulama mengingatkan itu termasuk bentuk menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar ayat tadi, Al-A'raf ayat 55. Termasuk bentuk melampaui batas di dalam seorang yang ia berdoa. Ya. Lirihkan, Allah Maha mendengar. Apa yang kita inginkan Allah Maha mendengar, yang kita ucapkan Allah Maha mendengar. Meskipun berapa banyak orang yang beribadah, yang berdoa dalam satu waktu. Ya, dan terus kita ingatkan dalam hal ini karena banyak sekarang dijumpai orang kalau baca Al-Fatihah, misalkan ini jadi makmum rakaat yang 3 dan 4 yang lirih misalkan, itu baca Al-Fatihahnya dikeraskan, ganggu yang di kanan kiri depan belakangnya. Wis mau Al-Fatihah dikeraskan, diiramakan, ya sudah. Yang di sampingnya cuma nyimak. Ini ganggu yang seperti ini, tidak ada sunnahnya. Ya. Yang berhak untuk membaca dengan keras itu siapa? Imam. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu sangat memperhatikan salat-salat Nabi dalam salat-salat yang sirriyah. Sampai beliau bisa menyimpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat zuhur setelah baca Al-Fatihah, Nabi membaca ayat sekitar 30-an seperti panjangnya surat As-Sajdah rakaat pertama.
Nanti kalau masuk rakaat kedua di salat zuhur, Nabi membaca setelah Al-Fatihah suratannya itu setengahnya dari rakaat pertama. Berarti berapa? 15-an ayat. Nah, kemudian bercerita ke Nabi kalau salat asar, rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu Nabi membaca suratan yang panjangnya kira-kira 15-an ayat. Nanti kalau pas salat rakaat yang kedua dari salat asar itu, maka Nabi setelah membaca Al-Fatihah membaca suratannya separohnya, 7 atau 8 ayat. Jadi para sahabat pun yang memperhatikan hanya Nabi SAW yang dilihat. Tidak ada sahabat yang kemudian mengeraskan dan yang lainnya tidak ada. Ya, maka perhatikan di sini, ikuti sunnah Nabi SAW. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, mengikuti Nabi SAW ini wujud daripada syahadat Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, istinabu manaha anhu wa zajar. Dia menjauhi sesuatu yang Nabi larang dan yang Nabi tidak sukai. Ya, yang Nabi benci. Yang Nabi menghukumnya mungkin makruh misalkan. Atau yang Nabi melarangnya dengan larangan yang haram. Maka tinggalkan, jauhi. Ya. Jangan terjebak dengan perdebatan di kalangan para ulama ketika mengatakan, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh. Contoh misalkan menjulurkan sarung, celana atau jubah melebihi mata kaki. Di mana di sana kesimpulan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Makruh. Jangan terjebak. Jangan terjebak dengan adanya perdebatan di kalangan para ulama tentang perselisihan hukum daripada isbah. Ya. Kalau kita baca kitab para ulama misalkan seperti Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, itu dimasukkan sebagai dosa besar. Dimasukkan dalam kategori dosa besar. Ya. Maka yang penting adalah kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dalam kita memakai sarung, kita bercelana, kita pakai jubah misalkan, maka hindari untuk di bawah mata kaki. Ya, maka celana lelaki ini batasannya sampai mata kakinya. Di bawahnya, maka di sana ada larangan dari Nabi SAW. Maka tinggalkan yang bisa menyibukkan hati kita, kedepankan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Meskipun para ulama kemudian di sana ada khilafnya, kita nggak usah mengikutinya. Ya, lebih baik kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau katakanlah itu kategorinya makruh, kita tinggalkan dapat pahala. Apalagi kalau sampai itu dosa besar, ya, hukumnya haram, ya, dan seterusnya. Ya, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga adalah menjauhi segala sesuatu yang Nabi larang atau Nabi membencinya. Itu tanda kita mempersaksikan Nabi sebagai Rasul atau hamba dan Rasulnya. Yang keempat, tidak melakukan suatu ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali sesuai dengan yang disyariatkan. Itu moto kita, prinsip dalam kita beribadah. Karena jalan ibadah kepada Allah Ta'ala tidak ada jalannya kecuali melalui Rasulullah SAW. Kalau kita menganggap ini ketaatan, mendapatkan pahala, ketinggian derajat, maka ikuti syariat Nabi SAW. Jangan mengikuti atau jangan beragama dengan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti polanya orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah An-Najm, am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula. Apakah manusia dia akan mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan? Tentu tidak. Karena Allah adalah pemilik kehidupan akhirat dan dunia.
Ini ayat menjadi bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang kalau beragamanya seperti agamanya orang kafir. Di mana modelnya orang beragamanya orang kafir itu dalam berakidah, beramal, beriman mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah tidak mau seperti demikian. Kenapa? Orang kalau ingin ibadah harus mengikuti aturan Allah. Karena Allah adalah pemilik kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kita menjadi hambanya. Kita harus beribadah menurut Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dan cintanya. Maka tidak boleh seorang beribadah kepada Allah di luar syariatnya. Maka ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah taala. Yang berikutnya, ada yang mengartikan iman di luar pengertian ahlu sunnah selain murji'ah yang sesat. Apa? Al-imanu tasdiqun bil qalbi faqat duna nutqun atau duna nutqin bil lisan. Wa ala hadzal qaul al-kafiru mu'minun, al-kufar mu'minun. Ada yang mengartikan iman itu cukup pembenaran dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan. Maka dengan pengertian ini semua orang kafir itu mukmin. Karena mereka meyakini Allah itu pencipta mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, yang menghidupkan, mematikan mereka. Maka berarti orang-orang kafir itu orang beriman. Ngapain diperangi? Maka ini adalah pengertian yang batil, yang menyimpang, yang tidak benar. Karena hanya menetapkan iman itu cukup dibenarkan dalam hati. Tidak perlu dengan ucapan syahadat, apalagi dengan mengamalkannya. Maka orang-orang yang di luar Islam mereka semua mukmin hakikatnya. Maka ini adalah pengertian yang sesat, yang menyimpang. Ya, definisi ini atau arti ini dipegangi oleh mereka orang-orang Asy'ariyah. Ya, kalau tadi yang pertama Murji'ah, mereka mengeluarkan amal dari iman. Orang beriman cukup dengan lisan dan keyakinan dalam hatinya. Ya, kalau orang Asy'ariyah, mereka mengatakan iman itu cukup dibenarkan dalam hati tanpa perlu diucapkan. Ini menyimpang. Ya. Maka yang seperti ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Nabi memerangi orang-orang musyrikin selama 23 tahun sampai Nabi kemudian terusir, berhijrah ke Madinah, sampai mengarungi atau menjalani banyak peperangan, sampai terhitung 27 sampai 29 peperangan yang langsung dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Ya, kalau kemudian mereka dikatakan itu beriman, kok diperangi? Pengakuan mereka bahwasanya Allah itu penciptanya, yang memberikan rezeki, yang mematikan, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mereka tidak mau beribadah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ya, maka pengertian yang seperti ini adalah tidak benar. Yang ketiga, ada yang mengatakan al-imanu nutqun bilisani faqat duna i'tiqadin bil qalbi. Kalau tadi berbeda dengan orang Asy'ariyah ya. Ya. Kalau ini kebalikannya. Iman itu cukup diucapkan dengan lisan saja tanpa diyakini dalam hati. Iman itu cukup diucapkan dengan lisan saja tanpa harus diyakini dengan hati. Definisi ini menjadikan orang-orang munafik mereka semua adalah orang mukmin. Pendapat ini ya
konsekuensinya menjadikan orang-orang munafik hakikatnya orang mukmin. Karena orang munafik mereka mengucapkan iman dengan lisannya, mereka bersyahadat memeluk Islam. Maka definisi ini juga definisi yang tidak benar, sesat dan menyimpang. Ya, ini dipegangi oleh kelompok sekte Karramiyah. Kalau tadi yang hanya dengan lisan, dengan hati saja, itu Asy'ariyah. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan iman itu pengertiannya adalah ma'rifatun billahi faqat. Itu mengenal Allah saja. Kalau orang sudah tahu penciptanya Allah, ya sudah cukup, itu iman. Kalau dia itu sudah menuhankan Allah, ya sudah cukup, itu namanya dia beriman. Dia mengenal ada pencipta, pemilik itu Allah Ta'ala, itu sudah cukup dikatakan iman. Kalau iman diartikan dengan yang demikian ini, ya, pada pengertian yang keempat, maka semua yang ada di muka bumi ini, yaitu manusia, semuanya beriman. Ya, tidak ada yang kafir. Ya, tidak ada yang kafir. Semuanya beriman. Kalau dikatakan cukup mengenal Allah sebagai Tuhannya, sudah cukup, itu iman. Maka berarti semua yang ada di muka bumi ini gak ada yang kafir. Semuanya beriman. Ini pemahaman iman menurut kelompok Jahmiyah. Jadi ada 4 kelompok yang menyimpang dalam Islam dalam pengertian iman: Murji'ah, Asy'ariyah, Karramiyah, Jahmiyah, yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah. Ya. Yang pengertian yang mereka bawakan tentang iman ini fatal pengertiannya, karena konsekuensinya ya berat. Jahmiyah mengatakan kalau sudah orang mengenal tentang Allah, cukup itu beriman. Ya, konsekuensinya menjadikan semua manusia di muka bumi ini adalah mukmin, tidak ada yang kafir. Jadi tidak ada itu hikmahnya, diutusnya para rasul, para nabi, dari Nabi Adam hingga Rasulullah SAW. Tidak ada hikmahnya Allah menurunkan kitab-kitab. Kalau diartikan, siapa saja yang sudah mengenal Allah diartikan beriman. Atau menurut versi kelompok Karramiyah, sekte Karramiyah, yang mengatakan iman itu cukup diucapkan dengan lisan saja tanpa perlu diyakini dengan hati, maka menjadikan orang-orang munafik itu orang beriman. Maka tidak berlaku ayat-ayat yang menyatakan orang munafik itu berada di keraknya neraka, fid darkil asfal minal nar, ya, di tingkatan yang paling bawah dari tingkatan neraka. Ini enggak berlaku ayatnya. Ya, dan yang lainnya ya, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka perlu kita yakini iman menurut versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditunjukkan dalam ayat, dalam hadis, diyakini oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga para ulama-ulama yang kita kenal. Ya. Kita berhenti di poin ini, dan waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.